Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kita kedua setelah kemarin kita membahas tentang anatomi atau kelainan pada anatomi organ genitalia pada perempuan. Nah, kali ini untuk pertemuan kedua, ya, kita akan membahas tentang gangguan menstruasi pada perempuan. Nah, antara pada orang-orang atau pasien-pasien dengan ginekologi, gangguan ginekologi pada perempuan, ya, salah satu yang perlu diperhatikan itu adalah masalah atau perubahan pada siklus menstruasinya. Walaupun nanti pada perempuan yang usianya belum puber, jadi belum mengalami menstruasi, tidak menutup kemungkinan terjadi gangguan pada organ reproduksinya. Tetapi di sini yang hari ini kita bahas, nanti ada pembahasan lainnya, kita akan membahas tentang gangguan pada menstruasi. Ya, jadi gangguan menstruasi ini sangat sensitif pada seorang perempuan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan pada perempuan, ya. Mungkin jenengan mempunyai saudara perempuan, ibu perempuan, atau memang kita sendiri sebagai perempuan harus waspada terhadap 4 poin perubahan dalam siklus-siklus menstruasi yang berhubungan dengan gangguan genitalia, ya. Jadi yang pertama itu adalah siklus menstruasinya, ya, siklus menstruasinya. Jadi umpama seperti biasanya menstruasinya itu 1 bulan sekali. Nah, kok bisa 1 bulan 2 kali atau bahkan mundur? Nah, itu kita patut waspada. Yang kedua, banyak tidaknya darah menstruasinya. Umpama biasanya darahnya kita bisa menampung 1 hari. Nanti kita kalau dalam pengkajian itu kita menggunakan perkiraan darah menstruasi, ya. 1 pembalut penuh, ya, penuh tapi bukan sampai meluber-luber, ya. Pembalut penuh itu diperkirakan penuh, ya, tapi nggak sampai ya penuh-penuh warnanya merah itu biasanya diperkirakan antara 80 sampai 90 cc cairan darah. Nah, kalau dia umpama sehari kita bisa ganti 5 atau 4 pembalut. Maksudnya ini apa? Walaupun kita harusnya 2 jam sekali, ya, tapi kita perkirakan berarti kalau 5 sampai 4 pembalut kira-kira 80 dikali 5 berarti 400 cc gitu ya sehari gitu ya. Nah, ternyata lebih. Loh, kok bisa lebih banyak atau bahkan aduh, kok biasanya saya habis segini, ternyata dalam siklus menstruasi saya kali ini itu lebih sedikit. Nah, itu jangan senang hati dulu karena kemungkinan ada juga beberapa kasus yang ditandai dengan berkurangnya darah menstruasi atau juga perubahan warnanya, ya. Kalau tadi dari lamanya, jumlahnya, kemudian dari disminore, ya, disminor, ya, disminor nanti kita bahas. Nah, biasanya disminore atau dikatakan sebagai dilepen secara tradisional, ya. Nah, dilepen ini juga kita harus memperhatikan pama. Biasanya dilepen ini tingkat nyerinya itu antara rentang 5 sampai 6. Loh, ini kok malah nggak terasa atau malah lebih berat. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda yang patut diwaspadai. Kemudian satu lagi adalah keputihan. Nah, 4 tanda tadi biasanya merupakan warning kalau terjadi sesuatu pada tubuh seorang perempuan. Bisa pada stresor pada tubuh yang lain, atau juga bisa terjadi masalah pada organ reproduksi secara khususnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada menstruasi dulu, ya. Nanti yang nanti dismenora termasuk, tapi untuk keputihan, nah itu nanti ada poinnya sendiri, ya. Nah, di sini ya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan perempuan dengan gangguan reproduksi, yaitu terutama pada masalah gangguan ini menstruasinya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar masalah pada pasien ginekologi, ya. Sebetulnya banyak sekali jenisnya. Yang pertama adalah menorargi, ya. Ragia itu darah, ya, darahnya. Kemudian oligomenorargi, ya. Terus kemudian metomenorargi,
terus dysmenorrhea ya. Nah, bisakah ini terjadi di change, maksudnya di combine antara menorragi? Bisa nggak menorragi oligomenorragi? Bisa ya. Pada pasien-pasien tertentu ini tidak terjadi secara sendiri. Jadi bisa saja terjadi darahnya banyak, kemudian di luar siklus menstruasi. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, ini ya, menstruasi normal, ya yang normal berlangsung antara 25 sampai 35 hari. Ini yang biasanya siklusnya kalau kita secara awam orang menghitung 1 bulan sekali. Atau 21 sampai 31 hari. Nah, ini yang orang awam menghitungnya sebulan bisa dapat 2 kali. Nah, padahal satu siklus itu yang benar kita harus menghitungnya dari hari pertama hari pertama mensnya. Jadi mama hari ini mensnya yang pertama berarti dimulai siklusnya itu hari ini. Ya, bukan setelah selesai baru dihitung, enggak, tapi hari pertama dikeluarkannya darah menses itu adalah hari pertama yang akan dihitung. Nanti pada mungkin masih ingat ya di ini perhitungan usia kehamilan juga hari pertama mens terakhir, hari pertama terjadinya mens ketika mens yang terakhir. Jadi bukan setelah mensnya bersih baru dihitung, tapi ketika mens hari pertama itu dimulai dari awal siklus, ya seperti itu. Nah, ini pada mens, pada kondisi menstruasi atau proses menstruasi, estrogen dihasilkan oleh folikel atau korpus luteum. Jadi estrogen ini dihasilkan di ovarium melalui proses ini ya, proses menstruasi ini ada prosesnya namanya folikel. Prosesnya ada nanti ya, terus kemudian dari folikel, perubahan folikel dan menjadi korpus luteum, dan tadi masih ingat ya dulu menstruasi yang normal, nah itu menghasilkan hormon estrogen tambahan pada perempuan ya. Sebetulnya setiap makhluk hidup, maksudnya manusia antara laki-laki dan perempuan itu ada hormon estrogennya. Nah, perempuan mendapatkan bonus, maksudnya mendapatkan tambahan itu ada di ovarium. Maka dari itu ketika terjadi masalah pada ovarium, kemudian ovarium tidak dapat membentuk ini ya, sudah folikel korpus luteumnya tidak bisa membentuk estrogen. Nah, itu biasanya akan terjadi penurunan estrogen dalam tubuh seorang perempuan sehingga dia mempunyai resiko yang sama dengan seorang laki-laki. Ya, resiko masalah ya, karena estrogen selain untuk hormon reproduksi, dia juga untuk mempertahankan ini elastisitas pembuluh darah ya, seperti itu. Nah, apakah wanita bisa kehilangan estrogennya, Bu, secara normal? Bisa. Nah, yang kita sebut adalah kondisi menopause, di mana kita sudah kehabisan calon telur atau oosit ya, yang mungkin masih ingat ya bahwa oosit itu jumlahnya tetap, berkurang iya, rusak bisa, tetapi bertambah tidak bisa, beda dengan sperma laki-laki. Nah, maka dari itu jumlahnya sudah ini ya, jumlahnya tetap ya. Jadi kalau umpama usia sudah usia 50 atau 60 sekarang mulai mundur ya, itu biasanya oositnya itu ini akan sudah habis cadangannya sehingga terjadi proses menopause gitu ya. Nah, ini peningkatan estrogen pada mid siklus sebelum menstruasi meningkatkan ini ya, luteal hormon, menyebabkan lonjakan pada luteal hormon, kemudian terjadilah ovulasi ya. Nah, ini hanya dihasilkan oleh korpus luteum. Korpus luteum ada hanya jika terjadi ovulasi. Jadi kalau nggak ada ovulasi tidak akan terjadi korpus luteum ya. Umur korpus luteum ini antara 10 sampai 14 hari ya. Kemudian fase luteal ini adalah fase-fase menstruasi ya, itu 14 hari hampir selalu tetap ya. Terus kemudian fase folikulogenesis dan proliferasi variasi antara 7 sampai 21 hari. Jadi kalau di total ya, ini proses ini bisa terjadi berlangsung pada ini
25 sampai 35 hari atau 21 sampai 31 hari. Bu, mungkin nggak Bu kalau orang biasanya biasanya mensnya tidak teratur, ada orang-orang yang seperti itu, tapi biasanya kalau orangnya sudah siklusnya antara 25 sampai 30, 35 itu siklusnya akan tetap rentangnya seperti itu. Kalau terjadi masalah, nah itu yang tadi saya katakan pada pertama tadi ya, waktu preambul, kita harus waspada sebagai perempuan ya. Kalau biasanya dapat men itu sebulan sekali, lah ini kok jadi maju seminggu 1 bulan 2 kali. Nah itu tapi menghitungnya dari hari pertama mens terakhir loh ya, jangan dihitung melalui kalender. Ya kalau melalui kalender itu biasanya ada umpama Februari itu tanggalnya lebih sedikit ya, biasanya akan dapatnya kok agak mundur, padahal kalau dihitung melalui hari pertama mens itu siklusnya tetap. Jadi mindsetnya untuk dapat sebulan sekali atau dapat sebulan 2 kali itu mohon sedikit diperbaiki, karena jenengan sudah mempelajari bahwa siklus mens itu menghitung dari hari pertama mensnya, bukan melihat di kalender gitu ya. Jadi jangan sampai bulan ini udah dapat Januari, Februari kok bisa mundur banget jauh ya, padahal memang jumlah bulannya beda ya. Terus kemudian ini pembatasan perdarahan uterus yang abnormal ya. Kalau yang normal tadi adalah menses atau menstruasi. Nah, ini ada beberapa jenis, yaitu oligomenore ya, oligomenore. Nah, ini perdarahannya atau menstruasinya ada kasus-kasus tertentu seperti ini lebih dari 35 hari. Kalau jenengan berpatokan kalender, gampangnya dapatnya 3 bulan sekali. Ada kasus-kasus seperti ini dan kasusnya juga lumayan cukup besar. Apakah bermasalah Bu kalau memang dia dari menars itu mens pertama itu memang siklusnya seperti itu. Nah, itu bisa kita akan masuk ke ini ya, tetap periksa ke dokter spesialis ginekologi ya, tetap. Nah, kalau memang tidak ada masalah, ya tidak masalah ya, seperti itu. Tapi nanti biasanya akan sedikit bermasalah pada kalau kepingin mempunyai keturunan. Tetapi ada caranya, nanti akan diperbaiki atau diberikan terapi-terapi hormonal sehingga fase-fase folikulernya bisa diperpendek ketika orang akan sedang program hamil. Nah itu sudah. Tapi kalau masih belum menikah, biasanya selama itu memang sejak menstruasi pertama itu seperti itu Bu, saya menstruasinya 3 bulan sekali dan perdarahannya juga standar, maksudnya tidak sampai masuk rumah sakit atau masih ini 400 cc per hari atau bahkan kurang itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berjalan lebih dari 500 ya sampai menimbulkan anemi, kemudian sampai sampai pasiennya sinkop atau pingsan, nah itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, nanti akan mendapatkan terapi sehingga tidak ketika dia menstruasi, bukan menstruasinya siklusnya yang diganti, tetapi kondisi-kondisi sampai terjadi anemi dan sebagainya itu yang dikendalikan gitu. Ya. Terus kemudian polimenorea ya ini perdarahan yang terjadi intervalnya kurang 21 hari. Nah, ini bisa saja 1 minggu kena 1 bulan kalender bisa kena 3 kali ya. Ini dikarenakan oleh defek fase luteal. Nah, ini juga kita lihat apakah jadi untuk oligopolimenorea itu kita bisa lihat dari menarsnya. Mens pertama dia alami, apakah memang seperti itu? Apa sebetulnya biasanya normal 1 bulan dapat 1 kali atau siklusnya 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali dan normal pada jaraknya. Tapi tiba-tiba pada kondisi saat itu berubah. Jadi tidak sesuai dengan siklus menarsnya. Nah, itu yang patut kita waspadai ya. Nah, ini perdarahan uterusnya terjadi antara kurang 21 hari. Ini ada yang kasus-kasus seperti itu, tapi bentuknya yang masih dalam batas normal itu biasanya perdarahannya memang menstruasinya bisa dapat sebulan 1 kali, tetapi perdarahannya tidak banyak.
Jadi perdarahannya bahkan lebih berkurang daripada perdarahan yang normal. Cuma dia 2 kali ya. Mungkin di bawahnya 300 cc atau 200 cc. Atau bahkan yang satu perdarahannya antara 200 sampai 300 cc per hari, tetapi yang satunya cuma flek, itu bisa terjadi ya. Nih. Kemudian menorrhagia ya ini. Nah, perdarahan uterus yang terjadi dengan interval normal ya, menorrhagia ini ya. Jadi menorrhagia itu adalah perdarahan yang normal ya, mens yang normal itu disebut menorrhagia ini ya. Jaraknya sesuai ini ya, jumlah darah haid ini ya lebih dari 80 ml per hari ya, atau lebih dari 7 hari. Ya, jadi menstruasinya normalnya 7 hari sampai 10 hari menstruasi. Kalau lebih panjang dari itu, nah itu harus kita waspada. Nah, kemudian ada kalau tadi dari siklusnya polimenore ya, terus kemudian menore itu yang normal. Nah, itu berdasarkan siklus lama waktunya ya, dari fase folikuler dan fase-fase luteal dalam menstruasinya. Nah, kalau yang bawah ini adalah ini ya. Ini ini kalau dua tadi biasanya perdarahannya masih normal ya. Tetapi kalau yang bawah ini, nah ini biasanya sudah perdarahannya juga sudah sedikit tidak normal ya. Yang pertama adalah menometorrhagia menor, masih ingat menor bedaan terlalu berlebihan. Dulu saya waktu dipelajari baca nih, pokoknya yang terlalu berlebihan, too much itu menor. Nah ini bisa diingat-ingat bahwa perdarahan uterus yang tidak teratur, ya, bisa saja dia di luar siklus menstruasi, ya. Kemarin sudah menstruasi 2 minggu lagi, tahu-tahu loh kok perdarahan lagi. Terus kemudian berhenti 2 hari, kok perdarahan lagi 3 hari kemudian. Nah itu ya. Ada fase berhentinya, maksud saya enggak ngocor 1 bulan gitu enggak, maksudnya ada ini jeda dan jedanya itu bersih, enggak ngeflek gitu ya. Ini mungkin yang ngeflek itu mungkin yang cowok-cowok nggak paham ya, kalau perempuan paham. Jadi ngeflek ini semacam perdarahan, sama dengan perdarahan mens. Kalau darah mens itu warnanya cenderung ke merah segar dan banyak, mungkin juga ada kehitam-hitaman ya, karena itu adalah jaringan yang luruh ya. Jadi bukan darah kotor, jaringan yang luruh ya. Tetapi kalau flek itu biasanya seperti coklat-coklat ya. Coklat-coklat tidak, darahnya berupa darah yang coklat-coklat. Nah, seperti itu tuh flek ya. Nah, dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak biasanya ya. Nah, kemudian menorrhagia ini biasanya ada interval non siklik. Ingat ya, tadi masih ada interval. Jadi bukan perdarahan full sabulan ngelocor terus, enggak. Ada jeda-jedanya, dan jedanya itu enggak ada fleknya dan bersih, terus kemudian darahnya menstruasi lagi atau terjadi perdarahan lagi. Nah, ini ya. Darahnya berlebihan ya, atau durasinya yang lebih panjang, lebih dari 7 hari. Mungkin masih ingat ya, ini ya, enggak semua ya, mungkin mohon maaf yang non muslim ya. Kalau muslim itu biasanya kalau lebih dari 2 minggu itu dikatakan kalau dia menstruasi lebih dari 2 minggu segera itu berarti tidak normal, maksimal sampai 2 minggu. Nah ini paling banyak kalau di dunia kesehatan adalah 10 hari ya, seperti itu. Setelah itu dianggap bukan menstruasi ya, tetapi ada gangguan, jadi diperkenankan sholat, biasanya seperti itu ya. Mohon maaf kalau umpama ada koreksi silahkan ya, tapi biasanya seperti itu. Jadi kalau kita menstruasi kemudian sampai 2 minggu ternyata belum selesai selebihnya, nah itu bukan dianggap sebagai darah menstruasi, tetapi masalah atau penyakit. Ya Allah, nama saya belum dirubah ya, nggak apa-apa lah, masih nama anak saya ya kita. Nah ini ya. Kemudian ini ada amenore ya. Amenore, A tidak ya. Menor, tidak terjadi menstruasi. Masih ingat ya, normalnya menstruasi adalah menorrhagia ya. Tapi kalau amenore, A tidak ya. Kalau dalam dunia kesehatan A itu dikatakan tidak ya. Aseksual, tidak seksual, kemudian
asimetris, tidak asimetris. Nah, itu ya A. Pokoknya ganjelan ngarepe A. Nah, itu terus kemudian atresia ani. Nah, tidak mempunyai anus. Nah, itu ya. Terus kemudian atresia vagina, tidak ada vagina. Nah, ini ya mungkin yang perlu. Nah, ini tidak terjadi haid secara 6 bulan berturut-turut. Ya. Pada wanita yang sudah masuk usia reproduksi tetapi belum masuk usia menopause. Ini adalah salah satu, nanti amenore itu salah satu tanda diduga hamil, tapi nggak semua amenore itu hamil. Ada nanti mungkin masih ingat dulu ya, ada tanda pasti, terus diduga, terus ada 2-3 tanda ya. Nah, itu termasuk di dalamnya amenore ya itu ya. Nah, kemudian ada meteoragi atau perdarahan di antara haid ya. Haidnya normal sesuai dengan siklus, tetapi di tengah-tengah menstruasi itu ada perdarahan ya. Walaupun perdarahannya tidak bersifat banyak seperti menstruasi, bisa saja berubah flek tadi. Masih ingat ya yang cowok-cowok, mungkin cewek sangat sadar sekali ya, sudah pernah atau pernah mendengar flek ya, apalagi biasanya kalau selesai menstruasi itu tidak langsung bersih, ada flek-fleknya. Nah, kalau laki-laki mungkin kurang ini ya, kurang familiar dengan itu. Nah, saya sebutkan saja kalau flek itu biasanya lebih banyak ke ini warnanya coklat-coklat seperti itu ya. Nah, ini ya, menoragi bisa terjadi ini ya pada gangguan penyakit serviks ya. AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, pemakaian IUD atau spiral ya. Terus kemudian endometritis ya. Endometritis ini bentuknya seperti ini ya, seperti bekuan-bekuan darah di sela-selanya ini jaringan otot endometrium ya. Polip itu juga seperti tumbuhnya jaringan otot ya di luar jaringan otot yang normal. Mioma nanti kita bahas sendiri, terus kemudian hiperplasia endometrium dan keganasan. Jadi ini adalah tanda-tanda adanya masalah pada organ reproduksi perempuan kalau terjadi perdarahan di antara menstruasi. Jadi kan saya katakan tadi, hati-hati kalau perempuan tadi mengalami 4 perubahan tadi ya, dari lamanya menstruasi ya yang pertama, kemudian jumlah perdarahan, menstruasi ya, lamanya menstruasi termasuk gangguan siklus di tengah-tengah tadi maksud saya. Terus kemudian perubahan pada dysmenorrhea, dilepenya berubah ya, bukan hanya meningkat tetapi bahkan rasanya alhamdulillah ya, bulan ini 3 bulan ini saya nggak merasa nyeri waktu dysmenorrhea, hati-hati ya. Itu jangan terlalu alhamdulillah berarti saya sehat-sehat, kemungkinan ada masalah gitu ya. Terus kemudian keputihan. Jadi 4 poin itu yang harus selalu menjadi perhatian pada perempuan atau jenengan-jenengan yang laki-laki, jenengan punya ibu, mempunyai adik. Nah, itu apalagi jenengan perawat, jenengan harus sangat memperhatikan bahwa ibu jenengan kok biasanya seperti ini, terus jenengan tanyai ya, nanti mending periksa aja Bu ke, kalau jenengan kurang paham di maternitas ya, mending periksa aja ke bidan atau ke puskesmas, jangan ditunda-tunda karena perubahan ini biasanya sudah merupakan suatu tahap kompensasi akhir. Maksud saya ketika masih kondisinya masih sakitnya itu masih meriang aja, gampangnya ya hanya meriang, masalah-masalah ini biasanya tidak akan tampak atau timbul. Dia baru mengganggu siklus menstruasi bila masalah itu sudah merupakan gangguan yang cukup parah. Jadi sebaiknya langsung periksa, jangan sampai perdarahannya ngocor terus 1 bulan nggak berhenti. Ya, saya pernah melihat kasusnya sampai beliaunya itu datang itu, jenengan masih ingat HB normal perempuan itu berapa? HB normal perempuan itu kalau sudah dewasa dia sudah menstruasi itu biasanya antara 10 sampai 12. Nah, itu saya waktu itu praktek di RSSA ya. Mahasiswa ya, masih imut-imut. Nah, itu HB-nya jenengan tahu berapa? 2. Bener itu 2 sampai semua yang ada di situ, termasuk kan beliaunya ini ya
datang itu sudah menggos-menggos HB2 Rek ya. HB2 itu otomatis gangguan perfusi jaringannya sudah jelek ya. Tapi hebatnya beliau masih bisa, tubuhnya bukan beliaunya, tubuhnya bisa mengkompensasi. Warnanya udah kuning, beliaunya sudah kuning, jalan diantarkan tetangganya bukan keluarganya, sangat miris sekali ya. Nah kemudian di situ langsung nggak ke lab dulu, langsung digunakan HB Sahli. Zaman dulu masih ada HB Sahli ya, karena ya sebagian diambil untuk lab, tapi kemudian di situ tenaga kesehatannya sangat, kok saya kayak gini, akhirnya dilihat ternyata HB Sahli saat itu adalah 2, dan ketika dia labnya datang karena kondisinya seperti itu di situ, akhirnya dingamarkan kondisinya itu HB-nya 2, masih bisa jalan, Mbak. Saya bertemu pasien HB-nya 2 itu 2 kali dan masih hidup pasiennya ya. Karena itu prosesnya kok bisa HB2 masih hidup. Itu biasanya prosesnya kronis. Jadi nggak langsung del kayak perdarahan yang bersifat akut, del langsung 2. Nah, itu tubuh nggak punya kemampuan untuk mengkompensasi secepat itu. Tetapi karena penyakit-penyakit yang bersifat kronis, HB2 bisa dikompensasi oleh tubuh. Nah, itulah hebatnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tubuh kita walaupun kita zolimi seperti itu masih bisa bertahan. Jadi hargailah tubuh kita. Itu ya, sampai dia itu ditanyai, Bu kok HB-nya, enggak saya itu perdarahan, nggak saya rasakan, ini kok badan saya lemes. Persepsi beliaunya badannya lemes, padahal badannya lemes karena HB-nya sudah 2. Bayangkan 2 itu HB-nya itu sangat, ya itu kekuasaan yang di atas. Kalau memang belum diizinkan untuk diambil, dia masih bisa bertahan. Nah, akhirnya ditangani, saya kurang tahu masuk ruangan seperti apa, tetapi akhirnya ditangani, HB-nya nggak boleh pulang, jadi harus langsung ngamar karena HB2 itu harus transfusi. Ya, tapi kalau transfusinya nggak bisa seperti di emergency langsung digerocok ya, karena dia tubuhnya sudah mengkompensasi terjadinya penurunan HB. Kalau kita langsung gerocok seperti kondisi-kondisi emergency atau darurat, badannya juga akan malah terkejut. Jadi nanti diberikan terapi perlahan-lahan. Sesuatu yang kronis, penanganannya juga harus step by step. Ya, kalau sesuatu yang akut, penanganannya juga harus lebih cepat. Gitu. Ya, saya cerita sampai tadi. Yang satunya adalah pasien yang HB2 itu karena diet ya. Jadi hati-hati pada diet. Dia mempunyai badan yang cukup indah semacamnya. Saya suka ya nggak apa-apa lah, saya membanggakan di sini. Cukup indah, maksudnya cukup sintal, tetapi karena mungkin perbedaan persepsi cantik menurut dia adalah kurus keringnya, kutilang darat, kurus, tinggi langsing, dadanya rata ya, seperti triplek ya. Akhirnya dia melakukan, sebetulnya dia mempunyai bodinya itu adalah body curvy. Ya, seperti saya. Jadi kalau saya walaupun diet mati-matian nggak bakalan seperti triplek gitu ya, seperti Lisa Blackpink ya, tinggal badannya tinggal lurus gitu ya, nggak ada tekuannya, nggak bisa karena memang jenis badannya curvy. Jadi jangan harap. Nah, dia berharap itu walaupun dia berat badannya turun, tetapi pada saat itu dia ini badannya tetap curvy ya, memang karena tipe badannya seperti itu ya, mungkin karena dia masih kecil saat itu, masih SMA anaknya. Saat itu saya praktek di 3 yang ini. Kemudian HB-nya 2, ternyata dia apa? Dia tidak pernah makan apapun ya, minumnya air putih dan dan teh hijau. Ya pasti harus 2. Ingat ya, teh hijau atau semua macam-macam tehin ya. Itu mengganggu penyerapan ferro dan Feri yang ada di ferro dan Feri itu adalah bentukan Fe ya atau zat besi yang sudah berada di pencernaan. Nah, otomatis kalau ada tehin ya, tehin itu mengganggu pembentukan pembentukan perubahan Fe tadi, juga untuk penyerapan Fe di dalam pencernaan itu berkurang. Ya, otomatis dia akan berisiko sekali terjadi anemi ya, karena bahan untuk membuat zat besi, nah itu berkurang drastis. Nah, apalagi kalau kita sudah dietnya 1 bulan, nah itu kelihatan sekali aneminya ya. Goyang, saya juga pernah seperti itu ya. Padahal saya tetap makan, cuma saya makannya itu kelirunya saya itu saya minum teh dulu, ya. Terus habis itu makan. Jadi anggap saja saya itu makan seperti makan sampah. Jadi saya makan, Fe-nya nggak bakalan diserap oleh tubuh saya. Karena apa? Ada tehinnya yang menghalangi.
ya seperti itu. Nah, itu ya, jadi hal-hal seperti itu yang patut kita waspadai. Saya baru 2 kali, alhamdulillah orang HB2 itu masih bisa bertahan. Tetapi ternyata memang saya pernah baca di literatur, sesuatu yang terjadi secara tidak langsung, kronis ya, pelan-pelan itu tubuh kita diberi kesempatan untuk kompensasi. Dan kompensasi tubuh kita itu sangat bagus sekali. Ya. Tidak ada, kalau memang ini ya, sangat kalau jenengan belajar tentang itu ya benar-benar hebat, padahal secara rasional ya, masih bisa hidup. Nah itu yang, tapi semuanya itu juga atas izin yang maha kuasa ini ya. Nah ini terus kemudian saya ngelambiar kemana tadi ya, ini ya bercak intermenstrual ini ya. Bercak intermenstrual ini terjadi saat sebelum ovulasi ya. Mungkin masih ingat ya ovulasi, mungkin yang umumnya disebabkan oleh penurunan kadar estrogen. Ini biasanya terjadi kalau mendekati menstruasi 14 hari setelah hari mens pertama itu ya, biasanya akan ada bercak ya, bercaknya sedikit ya, enggak banyak, enggak seperti perdarahan gitu, seperti flek, tapi biasanya 14 hari pertama, dan itu biasanya terjadi 2 hari, 3 hari, enggak terlalu banyak ya, bahkan cuma seperti titik-titik, habis itu hilang dengan sendirinya gitu. Terus kemudian perdarahan pasca menopause, nah ini ya, perdarahan pasca menopause ini sekurang-kurangnya terjadi kalau umpama pasien usianya sudah menopause. Di antara menopause ini macam-macam usianya ya. Ada yang lebih muda, ada usia karena mungkin gangguan. Ingat ya, jumlah telur seorang perempuan itu sejak dari dalam kandungan itu jumlahnya sudah tetap. Ya. Bertambah tidak, rusak ya. Rusak biasa, berkurang juga iya. Nah, bisa nggak Bu kalau dia tahu-tahu jumlahnya sudah segitu, tetapi dalam kondisinya itu malah dia lebih menopause dini? Bisa, karena ada gangguan pada proses metabolisme tubuh, bisa merusak telur yang sudah jumlahnya cuma segitu, dirusak lagi atau terusak lagi, bukan dirusak ya, kita nggak mungkin merusak secara sengaja ya, rusak lagi karena gangguan metabolisme, contohnya pada perempuan-perempuan dengan masalah yang lain ya, maksudnya ada gangguan pada metabolisme, kemudian mungkin dia kena kanker atau dia mengalami kemoterapi seperti Juve. Jadi sebelum dia, masih ingat ya Juve, beliaunya sudah meninggal ya, dia sebelum menjalani kemoterapi, karena kemoterapi itu merusak beberapa ya, nggak semua tapi lebih banyak merusak sel telurnya. Jadi sebelum dia kemoterapi, dia masih kepingin punya anak dari sel telurnya diambil dulu, disimpan, kemudian baru dilakukan kemo ya. Beda kalau laki-laki, ketika di kemo sel spermanya rusak, tapi setelah dia sembuh, banyak ya sel penyakit-penyakit kanker di luar negeri itu yang sembuh, kemudian dia di kemo, kemudian dia bisa punya anak laki-laki ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan, kalau sel telurnya sudah rusak, biasanya akan sulit. Maka dari itu ketika di luar negeri itu ada bank sperma, bank telur. Jadi ketika ini nyambung ya, nanti pertemuan selanjutnya, video selanjutnya fertilisasi. Jadi nanti ini antara jadi saling terkait. Jadi saya kenapa ceritanya gelambiar, jadi nanti saya nggak usah mengulangi cerita tentang fertilisasi ini ya. Jadi ketika dia akan menjalani kemo ya di luar negeri, dia sudah masa-masa yang ini ya, sudah mengalami menstruasi reproduksi aktif, biasanya akan ditawarkan kondisi kemo ini akan lebih banyak merusak sel telur, sedangkan sel telur jumlahnya tetap, nggak akan bertambah, nggak bisa diperbarui, ya, nggak bisa diinstal ulang, no, ya. Jadi biasanya sama dokternya, apakah ibu bersedia atau nona, banyak ya nona yang menderita kanker juga, ya, itu untuk diambil sel telurnya, biasanya akan diberikan injeksi supaya sel telurnya itu matang. Jadi normalnya masih ingat ya dulu di perkuliahan yang dulu ya, maternitas yang dulu itu, bahwa sel telur itu normalnya 1 kali ovulasi itu 1 dari kanan sendiri, kemudian bulan depan dari kiri sendiri. Jadi nggak langsung kanan kiri ngeluarin 2. Ada pada kondisi-kondisi tertentu, biasanya anak kembar. Nah itu biasa ya. Tapi ini biasanya akan diinjeksi dulu
untuk mematangkan semua sel telurnya, kemudian sel telurnya diambil, ya sudah matang diambil, kemudian dimasukkan bank sel telur. Jadi bank itu nggak hanya bank sperma, tapi bank sel telur juga. Seperti itu. Ya, ini pada kondisi perdarahan uterus, ya ini biasanya orangnya sudah menopause, ya. Menopause tandanya seperti apa, Bu? Dia sudah hampir 1 tahun tidak mendapatkan menstruasi. Kemudian tiba-tiba dia perdarahan. Nah, ini sering terjadi pada wanita-wanita usia 50 atau 60 tahun. Dia sudah, loh Bu, saya sudah nggak men 1 tahun yang lalu. Nah, kok ini perdarahannya kalau men, tapi malah lebih-lebih, Bu. Nah, ini kasus yang sering terjadi ketika kita berada di wahana. Nah, bagaimana penanganannya? Kita berikan support hormon. Nah, ini saya pernah menangani sering sekali ya, apalagi di wahana. Biasanya kalau umpama diberikan support hormon 1 kali, 2 kali, biasanya dia akan berhenti. Tapi kalau dia nggak berhenti, apalagi disertai dengan keputihan dan sebagainya macamnya, rujuk, wis nggak usah diapa-apain, langsung bawa ke rumah sakit. Tetapi biasanya kasus-kasus seperti ini kita berikan terapi hormonal, itu sudah 2 kali, 3 kali terapi hormonal sudah berhenti. Tapi kita tanyakan dulu, ini perdarahannya perdarahan biasa, Bu, nggih kados men, mboten wonten bau amis-amis, gatel-gatel atau keputihan? Oh, mboten, Bu, nih perdarahan biasa. Suntik 2 kali atau 3 kali biasanya akan berhenti, ya. Tapi kalau sampai nggih sekedhik-kedhik gatel, Bu, napa ini ki wonten kok kados brongkol-brongkol putih, rujuk wis gak usah di apa-apain dulu gitu ya. Karena itu kemungkinan ada keganasan. Nah, kemudian perdarahan uterus abnormal akut ini ya, ini ditandai dengan hilangnya darah yang sangat banyak dan menyebabkan gangguan ini ya, hemostasis. Ya tadi yang saya ceritakan tadi ya, gosip saya tadi yang cerita saya Anfaedah 2 kali saya menemukan pasien ini ya, dengan HB2, yang satu itu karena memang dia gagal gangguan pada dietnya, ya kalau dia kepingin diet, kepingin kurus, dia nggak ada masalah dengan perdarahan. Yang satu tadi, yang pasien yang saya ketemu waktu saya praktek S1, dia masuk ke poliginekologi dengan kondisi yang sudah HB2, mengalami perdarahan selama 3 bulan, dia tidak merasakan, dia baru datang ketika kondisi tubuhnya benar-benar lemes, jalan dituntun warnanya kuning. Nah, itu termasuk di dalamnya ini ya, sampai mengalami gangguan ini jelas otomatis ya, karena dia mengalami gangguan pada perfusi jaringan. Ingat ya, yang membawa nutrisi O2 dan semua darah hemoglobin. Hemoglobin salah satu pembentuk rantainya adalah Fe, hem dan globin. Nah, itu masih ingat ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa baca di Google. Kalau nggak gitu tanya dosen pengajian jenengan dulu. Kalau nggak disemprot ya, ini ya. Ini perdarahan uterus disfungsi. Nah, ini ya. Nah, ini berkaitan dengan kehamilan, pengobatan, penyebab ya, dan patologis yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini klasifikasi tadi sudah panjang lebar saya menceritakan ya, ini ya. Ada dongeng-dongengnya, saya selani dongeng juga ya ini. Ini klasifikasi gangguan menstruasi. Nah, ini dibagi jadi beberapa ya. Ini ada 6 ya klasifikasinya dari tadi. Kotak-kotak yang banyak ini dibagi garis besarnya menjadi 6 ya. Yang pertama adalah di kelainan panjang siklus. Ya, tadi ya, masih ingat ya, panjang siklusnya dawane rek antara hari pertama mens yang sekarang sampai hari pertama mens selanjutnya itu panjang siklusnya. Ada polimenorea ya, ada oligomenorea, ada amenore. Bisa dibaca, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian kelainan banyaknya haid ya, jumlahnya ya. Harusnya normalnya kurang lebih 80 ml ya. Nah, ini bisa lebih banyak, lebih sedikit ya. Nah, kelainan, tapi ini juga kita lihat dari menarche-nya. Ya, ada orang-orang tertentu yang sekali menarche, saya sangat ingat sekali menarche saya. Jadi kalau jenengan ingat menarche-nya harus benar-benar diingat zaman dulu ya, pertama menstruasi itu seperti apa ya. Darahnya sebanyak apa, rasanya dysmenorrhea itu kayak apa, itu harus diingat terus seumur hidup. Kalau ada perubahan pada siklus itu, segeralah
periksa, ya nggak usah menunggu sampai kondisi yang HB-nya 2 tadi. Nah itu ya. Tapi sepertinya dia memang mempunyai masalah di rumah tangganya, maksudnya sehingga hal itu tidak langsung tertangani dengan bagus ya. Ya nggak parno sih, cuma mana ada sih orang yang kondisi sampai gitu baru dibawa ke rumah sakit, diantar tetangganya lagi bukan keluarganya ya. Setidak care-nya itu. Nah itu ya. Nah, ini kita hipermenors, ini biasanya lebih dari 80 mili ya. Mohon maaf, 80 mili ini adalah sehari ya. Mohon maaf tadi ya, saya revisi 80 mili sehari ya. Berarti kalau dia menstruasi sampai 3 hari, 4 hari ya bisa kita kalikan. Mohon maaf ya, tadi bukan 80 kali satu pembalut tapi per hari. Nah, ini kalau ditulis 80 mili ini kalau ditulis ya dalam satu pembalut itu penuh. Walaupun idealnya kalau orang menstruasi itu enggak boleh gantinya sampai penuh. Nah, itu ya, itu termasuk dalam kebersihan atau perawatan organ reproduksi. Mengganti pembalut itu bisa ada 2, kalau penuh atau 2 jam sekali. Maksud saya kalau penuh 1 jam, sebelum penuh pun kalau sudah penuh, sebelum 1-2 jam, kalau sudah penuh harap diganti. Ya. Kalau umpama dia nggak penuh-penuh, saya sedikit Bu, cuma 80 tuh Bu. Jadi sehari nggak ganti-ganti, ya jangan juga ya, itu sangat tidak bersih sekali. Ingat ya, darah dari atas ke bawah itu steril. Begitu masuk ke liang vagina, di situ ada banyak sekali si kuman-kuman ya, si komo menunggu. Jadi ketika turun, apalagi masuk ke ini pubis dengan banyak bulu-bulunya, dan dalam bulu-bulu rambut itu banyak bergelantungan kuman, bakteri, bahkan ada kutu ya, kutunya pubis ya kalau ada yang. Tapi kalau umpama kutu pubis ini biasanya ditandai dengan bulu pubisnya rontok dengan sendirinya. Ini biasanya. Nah, itu berarti yang ada di dalam pembalut itu darahnya sudah ditumpangi oleh kuman-kuman. Di dalamnya bersih, tapi di dalam ketika keluar, nah itu harusnya 2 jam sekali harus diganti. Ya, itu. Bu, saya belum 2 jam sudah penuh, ya gantiin ya, bukan saya. Katanya Bu Sita 2 jam, saya betah-betahin Bu 2 jam. Nah, ya gantiin ya, gantiin ya. Tuh. Termasuk jenengan yang cowok kalau punya adiknya perempuan menstruasi, iki adikku sak wulan kok sekali menstruasi kok pembalutnya irit ya. Sekali menstruasi beli yang ukuran 8 itu ya. Terus kemudian cuma dipakai separuh. Nah, itu berarti dia gangguan pada perawatan organ genitalianya. Jenengan sebagai perawat wajib mengingatkan walaupun laki-laki ya, karena itu adalah tugas jenengan ya, apalagi jenengan sudah tahu bahwa itu kurang baik. Nah, seperti itu. Kelainan lamanya ya ada meroralgi ya, ini ada brachymenorea ya, memendek ya. Kurang dari 3 hari, normalnya memang 3 hari ya. Kalau lama lebih dari 7 hari, tapi di sini batasnya pada kesehatan 10 hari. Pada agama Muslim terutama 2 minggu. Ya. Terus kemudian metroragi ya, ini ya. Metroragi jika haid terjadi di luar siklus normal. Pendarahan bercak, spotting ya, premenstruasi spotting atau postmenstruasi spotting. Nah, ini biasanya sering terjadi ya, spotting atau bercak itu warnanya coklat yang saya tadi ceritakan ya. Terus kemudian perdarahan uterus disfungsional, terus kemudian gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi antara metroragi ya, terus kemudian dysmenorrhea, terus ada premenstruasi tension ya, ini ketegangan pada saat haid atau bahasa gaulnya PMS ya. Jadi ini karena kenapa Bu kok terjadi PMS? Mood kita kok naik turun ya, Bu, seperti roller coaster. Nah, atau laki-laki bilang adalah ketika kondisi perempuan tidak pernah salah ya. Itu adalah PMS. Kenapa? Karena ini perubahan hormon yang signifikan, gajlok langsung. Jadi sifatnya jadi dari tinggi menjadi turun menjadi tinggi. Nah, maka dari itu kita biasanya sangat moody pada saat itu. Tapi sebetulnya kalau kita bisa melakukan healing sendiri, ya, jadi dysmenorrhea dan PMS itu kita akan mengalami moody. Jelas perempuan akan mengalami moody. Jangankan jenengan ya yang masih muda dengan hormon yang sangat naik turun kayak roller coaster, ibu-ibu, tante-tante seperti saya saja bisa. Nah, tetapi
nanti jenengan di sini karena juga perawat, jenengan bisa healing sendiri. Jenengan tahu, oh ini mendekati saya menstruasi. Apa yang saya lakukan supaya saya tidak efek PMS saya, dysmenorrhea tidak mengganggu aktivitas saya. Itu ada. Jadi dari healingnya, healing untuk mencapai ketenangan, tarik nafas. Jadi kita ini ya meningkatkan hormon untuk melawan mood kita dengan meningkatkan hormon bahagia kita. Itu ada tekniknya ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai saya nggak mood, saya lagi PMS. Nah itu kalau umpama orang keperawatan lah, kamu nggak belajar, Dok. Nah seperti itu. Nah ketika kondisi seperti itu harus belajar karena nanti kita akan mengajari orang lain. Seperti umpama saya nggak masuk kuliah, saya menstruasi, halo. Nah seperti itu ya. Saya dysmenorrhea, halo dysmenorrhea gitu ya. Dysmenorrhea walaupun kita nggak bisa menyamakan, tetapi kita bisa menurun. Kalau jenengan tahu dysmenorrhea kondisinya seperti itu, apalagi jenengan sudah tahu perawat ya jenengan harus bawa obat-obatan anti nyeri. Terus paling enggak ada teknik-teknik umpama seperti saya minum jamu-jamuan ya, ramuan-ramuan konvensional komplementer sebelum menstruasi yang dapat menurunkan dysmenorrhea atau efek PMS ketika menjelang menstruasi. Jadi kalau umpama ada mahasiswa, Bu saya dysmenorrhea, Bu nggak bisa ikut kuliah semester 4, wah saya guyu ya. Terus lalu kuliahmu maternitas oleh dapat apanya gitu. Terus kemudian nanti penelitiannya memberi penyuluhan menurunkan nyeri pada dysmenorrhea lah. Ya saya kan nulis dodor ya. Nah itu ya. Nah ini ada klasifikasi perdarahan disfungsional. Jadi ini diakibatkan oleh masalah atau penyakit yang terjadi pada organ-organ genitalia secara khusus. Ada 2. Perdarahan ovulator ya ini biasanya ovulator masih ingat ya. Jadi kalau kita bahas tentang ovum telur. Jadi ini berhubungan dengan prosesnya ovulasi. Terus ini adalah perdarahan non-ovulasi. Ini biasanya gangguan pada proses pematangan telur. Nah, kalau ini biasanya lebih banyak pada bersifat siklis atau kadang-kadang tidak terjadi. Masalahnya bisa tidak berhubungan dengan proses ovulasi. Anovulator. Kalau ini biasanya gangguan pada pembentukan telurnya. Nah, ini menometrologi ya. Ini tadi sudah kita bahas ya, pengeluaran darah yang terlalu banyak biasanya disertai bekuan darah pada saat menstruasi. Ini ya. Etiologinya bisa aborsi, gangguan ektopik ya, hormonal disorder, endometriosis, terus kemudian PID ya, pelvic infection disease atau pelvic atau gangguan infeksi pada area pelvis. Area pelvis ini isinya bukan hanya organ genitalia. Di situ ada banyak sekali organ ya. Terus kemudian medikasi. Tadi saya katakan ya bisa dari obat-obatan, kemo dan sebagainya. Ya. IUD ya, intrauterine device kontrasepsi hormonal, kontrasepsi spiral. Terus hormonal kontrasepsi ya, jadi nanti kalau kita bicara tentang KB, kita mau ngasih KB, kita harus tahu siklus menstruasinya. Siklus menstruasinya sudah naik turun, jangan diberikan KB hormonal karena berisiko sekali terjadi gangguan yang lebih parah ya. Terus kemudian fibrinosis ini adalah salah satu gangguan ya. Terus polips. Terus kemudian leukemia ini adalah gangguan-gangguan sifatnya sindrom yang berhubungan dengan pembekuan darah atau gangguan pada faal hemostasis. Nah itu atau neoplasma atau kanker itu penyebabnya. Ini caranya pemeriksaannya ya. Kemudian ini pertimbangan terapinya ya. Jadi untuk menangani ini harus benar-benar hati-hati, penanganan pada genitalia itu hati-hati ya. Saya pernah ketemu pasien. Dia itu 2 pasien, semuanya masih gadis. Ya. Yang dulu pernah saya cerita ya, yang satunya sama orang tuanya dia nggak mens, dia sudah mens terus kemudian nggak mens, perutnya membesar, dikira dia hamil, kemudian dikunci sama orang tuanya di rumah karena orang tuanya malu. Terus kemudian ada tetangganya yang secara tidak sengaja menculik, dibawa ke rumah sakit, ternyata dia mengalami kiste ovari.
ya sudah besar sekali perutnya, kalau kista ovarinya sudah 10 kiloan ya, seperti itu. Ini ya, jadi otomatis kalau kondisi seperti itu harus diangkat salah satu ovariumnya, atau bukan bahkan dua-duanya kalau dia memang mengalami ini ya, kista yang ganas ya. Terus kemudian yang satunya itu adalah seorang pasien yang ini ya, dia nggak ada masalah dengan genitalia ya, organ-organ genitalia ya, maksudnya organ-organ reproduksinya nggak ada masalah. Cuma dia kena ini apa namanya, appendicitis ya. Tapi waktu itu dia mau dioperasi, kedengaran kata operasi, apalagi operasi bagian perut, karena persepsinya masih, saya takut nanti dikira suami saya operasi yang lain, Bu. Akhirnya dia sampai pecah. Nah, itu akhirnya terpaksa otomatis kan terpaksa diangkat ya operasinya. Belum sampai pecah, dia sampai kolaps sakit, belum sampai pecah karena operasinya sedikit waktu itu. Terus kemudian ketika saya merawat luka das ya, sebelum saya tanya ini lukanya kenapa, saya tahu ini lukanya opendi, cuma dia itu langsung ngomong ke saya ini Mbak, operasi putus buntu, bukan operasi yang lain. Jadi dia takut kalau dengan operasi bagian perut, orang akan berpersepsi dia beroperasi bagian yang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pertimbangkan, karena nggak semua orang seperti keperawanan yang kemarin saya bahas, karena nggak semua orang tahu. Kadang ada yang, loh, kamu ini umpama sudah mantan anyar kok nggak keluar darahnya, kan nggak perawan. Padahal lo ya, ada jenis-jenis himen yang mau diapa-apain itu nggak bisa keluar darahnya, tetap kelihatan utuh. Nanti ketika dia melahirkan baru akan tersobek, karena melahirkan dari normal ya, itu baru tersobek. Nah, image seperti itu yang harus kita perhatikan dalam pertimbangan terapi pada pasien-pasien ginekologi. Terlepas dia sudah punya anak, menikah atau belum, apalagi kalau belum menikah atau juga belum punya anak atau anaknya masih satu, untuk mengangkat organ-organ reproduksi itu perlu sekali. Jadi supaya itu tidak terjadi sebelum terjadi masalah lebih berat. Kalau ada 4 gangguan tadi yang masih ingat ya, ini selalu saya tekankan karena banyak perempuan yang nggak mau peduli. Nanti aja lah, nggak ada perdarahan, keputihan biasa, dilepen biasa, semuanya biasa. Akhirnya dia masuk dalam kondisi yang luar biasa. Ini yang saya perlu tekankan pada jenengan, apalagi jenengan punya, nggak hanya perempuannya, apalagi ibu-ibunya ya, ibu-ibu, karena banyak kondisi-kondisi CA terjadi di usia 40, 45 pada organ reproduksi. Nah, itu ya. Jadi jenengan yang cowok coba care pada ibu jenengan, saudara perempuan jenengan. Bukan berarti jenengan tanya, Bu, Ibu, caranya lebih mudah. Kalau ibu jenengan mau menstruasi, jenengan tawarkan saja beli pembalut. Is okay, laki-laki beli pembalut enggak apa-apa ya. Pembalutnya seperti apa? Nah, di situ jenengan enggak tanya, Bu, terus nanti kalau ditanya kenapa, kata dosen saya, Bu, saya harus peduli agar supaya pada kesehatan reproduksi ibu. Nah, caranya saya supaya tahu ibu mensnya kayak apa, aku pasang tuku pembalut. Nah, itu seperti itu. Apakah dan laki-laki yang membeli pembalut itu bukan aib, itu malah suatu perhatian yang bagus ya. Itu malah gentle karena dia mau membelikan, apalagi kalau memang orang-orang yang sudah legal, maksudnya ibunya, adiknya ya, jangan yang lain. Kalau yang lain itu Anda menjadi bucin ya. Tapi kalau istrinya, ibunya itu adalah salah satu perhatian jenengan terhadap kesehatan reproduksi pasangan, orang tua atau saudara jenengan. Jadi image-image yang negatif, kalau masih pacarannya jangan ya, itu lebih kesannya ke bucin ya. Tetapi kalau umpama ibunya, adiknya, itu adalah cara jenengan menjaga keluarga jenengan dan kesehatan keluarga jenengan. Kalau cewek saya rasa tidak masalah ya, tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Nah, ini manajemennya ya. Ini ya adalah, nah ini oligometoragi. Kita sudah bahas tadi ya. Jadi kalau oligometoragi panjangnya lama, siklusnya biasanya 3 bulanan menstruasi. Saya pernah ketemu kasus seperti ini ya. Saya di rumah sakit selalu menemukan kasus-kasus aneh ya. Bukan aneh. Ini kasus-kasus yang jarang terjadi tetapi memang ada. Jadi seorang nona ya, dia setiap 3 bulan sekali itu sampai perawatnya itu di UGD itu apal. Oh, biasa pingsan waktu di sekolah karena menstruasinya 3 bulan sekali, dysmenorrhea-nya sangat
nyeri sekali sampai dia sinkop dan perdarahannya juga banyak. Dan kebetulan dia, loh Bu katanya ini Bu harusnya sudah bisa ditangani, kebetulan pada saat itu ujian, jadi stresornya lebih tinggi sehingga obat-obat hormonal yang diberikan untuk terapi itu tidak memberikan efek yang signifikan pada saat itu. Ya, dan dokternya itu sudah hafal ya, biasanya ini pasiennya dokter siapa, SPOG-nya biasanya, oh dokter ini, oh ya, berarti kenapa kok biasanya lo nggak sampai seperti ini, biasanya ke poli aja 3 bulan kok sampai masuk rumah UGD lagi gara-gara menstruasinya, ternyata dia ada stresor karena ujian apa ya negara itu ya terakhir, itu kasusnya. Nah biasanya ini sudah dihafal ya, dan biasanya kalau memang dia benar-benar care pada reproduksinya, dia akan melakukan kontrol secara rutin ya. Nanti dia akan kontrol lagi ketika dia akan menikah dan mau punya anak untuk memperbaiki siklusnya supaya ovulasinya kapan dia harus berhubungan dengan suaminya supaya tidak mengalami fertilisasi tadi ya, nanti yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini etiologinya anovulasi, tidak ada ovulasi, kelainan endokrin bisa terjadi pada keadaan kehamilan ya. Sistemik, kehilangan berat badan berlebihan. Apakah benar saya pernah ketika saya kehilangan berat badan dalam waktu 3 bulan itu 30 kilo ya, kemarin waktu saya masih agak tiplek ya. Nah, itu saya mengalami gangguan menstruasi ya. Baik secara siklus ya, kemudian disminore juga. Disminore saya bahkan tidak merasakan karena saya pada saat itu loh kok seperti ini. Nah akhirnya saya membentikan diet saya yang terlalu ekstrim ya. Kemudian menstruasi saya secara bertahap selama 3 bulan kembali. Berarti saya tidak bermasalah pada organ reproduksi, tapi saya bermasalah pada kehilangan badan berlebihan sehingga hormon saya dipaksa untuk beradaptasi ya. Tuh. Jadi hati-hati yang dietnya terlalu berlebihan. Kalau dia sudah mengganggu siklus menstruasi jenengan, jangan ini karena siklus saya diet aja, enggak. Bisa saja itu bersamaan ketika ada masalah dengan organ reproduksi jenengan. Gimana Bu kita tahu? Bisa periksa, bisa hentikan dulu diet jenengan. Apakah kalau dihentikan dietnya langsung bisa berganti? Kita harus adaptasi tubuh kita, harus menunggu 2 atau 3 bulan dulu baru normal. Anda bayangkan itu ya. Terus kemudian sindrom ovarium siklik ya, stres fisik dan emosional, penyakit kronis, tumor yang mensekresikan estrogen, biasanya tumor-tumor yang berada di area ovarium ya. Nutrisi buruk itu termasuk diet tadi. Saya jadi malu. Ketidakseimbangan hormonal ya. Awal pubertas ini bisa terjadi. Ini gejalanya ya. Nah, ini kasusnya untuk tadi oligomenstruasi, borderline-nya adalah fase folikular memanjang dan fase sekresi memanjang. Ini komplikasinya terganggu fertilisasi yang kita akan bahas nanti pertemuan selanjutnya. Videonya besok saya buat baruan ya, hari Minggu. Nah, ya. Stres emosional bisa saja terganggu karena jenengan mengalami stres emosional yang tinggi. Nah, ini bisa terjadi bermacam-macam pada setiap orang. Nah, penanganannya ini ya, perbaikan status gizi ini yang saya lakukan sehingga terjadi pemekaran. Nanti kalau sudah selesai, saya baru bisa. Nah, itu paling tidak saya tahu, oh ini bukan karena gangguan reproduksi. Dedek, karena saya tahu 4 hal ini sangat penting ya. Kalau terjadi gangguan menstruasi pada siklus ini, ya kalau karena dia saya, kalau terjadi yang lain ya, masuk rumah sakit dengan gangguan 4 ini sudah nggak enak, ya. Apalagi yang mengalami mahasiswa, ngeri ya. Nih. Menoralgi, ingat ya, menor berarti sudah perdarahannya sangat banyak. Tambah meteoralgi, wes menor, getih banyak di luar siklus menstruasi. Ini yang saya katakan, bisa nggak Bu? Kalau dia double degree, dia sekaligus oli, menometeoralgi bisa ya, pada kasus tertentu bisa ya. Ini definisinya ini ya, menometeoralgi ya. Kalau menometeoralgi adalah terlalu banyak sesuai dengan siklus. Nah, kalau meteoralgi ini biasanya perdarahan tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan siklus menstruasi. Ini penyebabnya ini biasanya karena ada gangguan pada organ reproduksinya, ya. Ini perdarahan fungsionalnya ya biasanya terdiri
seperti ini. Nah, ini adalah dysmenorrhea ya, dysmenorrhea atau bahasa konvensionalnya dilepin ya. It means of dilepen. Nah, ini masih setelah ini ya, dysmenorrhea ini saya rasa cowok cewek sangat familiar ya, cowok juga ya. Nah, walaupun dia tidak mengalami, tapi paling enggak sangat familiar kata dysmenorrhea atau dilepenitis. Nah, itu ya. Nah, ini terdiri dari dua dysmenorrhea ini ya. Ini ya. Dysmenorrhea kalau di luar negeri itu ada ijen dysminor, tetapi sebetulnya dysmenorrhea itu kalau kita sudah beradaptasi, saya kata saya mempunyai kemampuan dysmenorrhea yang sangat hebat, kuat dysmenorrhea saya. Tetapi kenapa saya seperti Wallace saja ya? Karena saya belajar tentang maternitas, maka dari itu saya tahu siklus saya. Oh, saya biasanya tanggal seperti ini mau menstruasi. Berarti saya harus minum kunyit asam. Saya memang kunyit asam. Jadi saya ya beli yang saset ya, karena saya ya beli kadang ini ya kalau sempat ya saya beli di jamu konvensional ya, cuma karena di jamu konvensional itu banyak ini apa? Banyak ini ada apa ya? Pemanis buatan, dan saya mempunyai sensitivitas tertentu pada micin vaksin MSG, mohon maaf. MSG pemanis buatan dan es dalam bentuk apapun, sehingga saya menghindari itu karena saya kalau terkena itu ya biasanya akan terjadi asmanya bengeknya agak parah ya, dan kemudian tonsilitis saya yang sudah hipertrofi itu akan menutup jalan pernafasan saya tuh ya, dan saya harus menyuntikkan Dexa dengan cepat ke IV saya supaya tidak terjadi gagal nafas, dan itu pernah saya lakukan ketika saya praktek ya, karena makan bareng-bareng, aduh gosip lah, makan bareng-bareng terus teman saya beli ya minuman, ya minuman itu ada esnya karena dia belikan saya nggak enak, saya kan nggak enakan ya, saya kan sensitif ya, nanti kalau nggak saya minum saya kira gini, saya minum akhirnya bengek saya kumat, tonsilitis saya membesar. Nah kebetulan teman saya pada saat itu tahu, kebetulan saya praktek dengan perawat senior, akhirnya saya disuruh buka mulut, disemprot sama Dexa, nggak enak, pahit, cuma ya itu langsung saya kalau saya biarkan nggak saya tertangani, akhirnya bisa gagal nafas karena tonsil saya sudah membesar dan saya nggak boleh dioperasi sama dokter karena dulu saya sakit-sakitan. Dokter zaman dulu itu ketika tonsilnya membesar itu jangan diangkat, tonsil ini malah akan menjadi bentengnya anak ibu zaman dulu. Benteng saya, akhirnya tonsil saya masih besar sampai sekarang ya. Jadi kalau saya makan keliru sedikit, yang sudah besar tambah aboneh, ya itu yang bahaya ya. Dan saya nggak mau diambil karena begitu diambil, otomatis salah satu penjaga tubuh saya akan hilang, gitu ya. Ini ya, jadi insidennya memang sangat cukup tinggi ya. Dan kalau di luar negeri itu ada hak untuk izin, beda di Indonesia ya, beda di Indonesia. Dan memang sepertinya kita itu kalau memang ini sesuatu yang normal bisa kok kita beradaptasi ya dengan kondisi seperti ini, nggak harus menggunakan obat-obatan farmako, dengan obat-obatan atau tindakan-tindakan keperawatan kita bisa menangani kondisi dysmenorrhea. Ya, mungkin dysmenorrhea awal tidak bisa ditangani karena memang harus obat-obatan dulu karena memang dia belum bisa beradaptasi. Tapi kalau dia sudah menars udah 6 bulan, 7 bulan itu harusnya dia sudah diberikan KIE. Oh, kalau saya mau menstruasi, nanti menstruasi itu seperti ini. Berarti saya harus mengkondisikan tubuh saya seperti ini. Contohnya, kita meningkatkan banyak olahraga sebelum masa-masa menstruasi itu bisa menurunkan dysmenorrhea, nyeri dysmenorrhea. Ini ya, keluhan nyerinya ada yang mual, muntah, rasa capek, letih yang berlebihan, ini biasanya akan disadari oleh seorang pasien sebelum dysmenorrhea. Sakit daerah bawah pinggang, perasaan cemas dan tegang karena perubahan hormonal ya. Pusing kepala dan bingung ya, kemudian diare. Jadi intinya memang seperti ini, jadi senggol bacok. Jadi mending kalau umpama dysmenorrhea atau PMS jenengan lebih banyak healing dan mengurangi konflik, dan orang-orang yang tahu dengan jenengan sebaiknya memang mengurangi konflik, ojo disenggol iso bacok ya, karena memang nggak semua bisa healing dengan baik ya. Klasifikasinya ada dua, primer dan sekunder.
Dysmenorrhea primer ini sejak menarche sudah seperti itu rasanya, ya. Ini ya. Ini ya, usia pada terjadi pada menstruasi, dan dia biasanya terjadi pada orang-orang yang belum pernah melahirkan anak sehingga hormonnya masih pure, masih polos ya. Kemudian orang-orang merokok ya memang, kemudian riwayat keluarga positif. Ibunya biasanya antara ibu saudara itu kalau akan ditanya dulu pertama mens usia berapa, ibunya 13, anaknya biasanya antara 12, 13, 12, 13 seperti itu ya. Terus kegemukan itu juga dapat mempengaruhi dysmenorrhea ya. Saya dulu waktu berat badan saya 100, dysmenorrhea saya juga hilang ya, kosong, nggak seberapa berat ya. Bukan berarti saya enak 100 saja, nggak usah, itu mengganggu jantung saya, nggak bagus ya. Kemudian yang kedua, dysmenorrhea sekunder. Nah ini yang saya katakan, ini sebagai tanda warning. Kameranya di sini. Warning bagi perempuan kalau ada perubahan. Biasanya dysmenorrhea itu sampai udah pingsan Bu. Ini kok baik-baik saja ya Bu ya. Berarti saya alhamdulillah bertambah sehat. Tunggu dulu. Dysmenorrhea sekunder berbahaya. Bisa saja atau tambah berat. Biasanya saya dysmenorrhea itu biasa saja Bu. Saya bisa jalan ke kampus. Ini kok jalan Bu, gerak dikit aja sudah nggak karu-karuan. Nah ini ya, ini bisa saja karena dysmenorrhea sekunder. Ini bisa terjadi penyakit-penyakit endometritis sampai ke cervical stenosis, ini bisa terjadi, bisa menghilangkan dysmenorrhea atau menurunkan nyeri atau meningkatkan nyeri. Jadi kalau di sini jenengan membahas tentang nyerinya berkurang, jangan bahagia dulu, gitu ya. Ini penyebab dysmenorrhea primer biasanya memang sudah bawaan secara kongenitalnya ya, sudah bawaannya. Jadi memang kalau selama dia selalu stabil setiap bulannya ya, dengan tidak mengalami ketiga tadi ya, dysmenorrhea-nya normal, tidak mengalami perubahan, tidak ada gangguan siklus, tidak ada gangguan pada jumlah darahnya, dan tidak terjadi keputihan, itu masih is okay ya. Jadi empat-empatnya harus terjadi. Umpama saya dysmenorrhea nggak masalah Bu, tapi ada keputihan, ini hanya salah satu, timbul saja harus langsung berangkat ke rumah sakit. Jadi bukan berarti harus 4 Bu ya, kalau cuma terjadi satu aman, enggak, salah satu aja langsung budalanan rumah sakit. Nah itu ya. Nih klasifikasi ya dari primer, sekunderi, ada yang membrosus. Nah, etiologi dysmenorrhea primer biasanya memang dari kejiwaan ya, emosi yang belum stabil ya. Kenapa ya orang yang lebih dewasa bisa lebih beradaptasi dengan dysmenorrhea, karena memang berhubungan dengan ini keseimbangan hormon juga. Jadi saya nggak akan terlalu mengikat. Saya biasanya coba kamu belajar healing aja, karena memang kalau saya di usia jenengan mungkin juga masih mental breakdown ya. Cuma kalau di usia-usia sudah 25 ke atas masih kena dysmenorrhea mental breakdown, nah itu perlu ditangani dengan bagus ya. Ini faktor konstitusi, kemudian faktor obstruksi kanalis cervicalis, kemudian faktor endokrin, prostaglandin, itu ada satu hormon reproduksi juga. Faktor alergi, bisa bukan alergi, nah ini yang juga saya alami ya. Karena saya mempunyai asma bronkiale ya, jadi saya kalau ngomong gini terlalu lama nggak ada air putih, nangek bengek ya, itulah nasib saya. Apakah saya menyesalinya? Enggak, karena saya tahu kelemahan saya di mana. Saya pernah tes alergi ya, jadi saya tahu alergi saya ini, dan saya harus beradaptasi dengan itu, jangan sampai menyentuh itu. Jadi intinya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita beradaptasi dengan kekurangan dan menjadikan kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Itu prinsip. Maka dari itu saya selalu bahagia. Oke. Enggak ya. Terus karakteristik dysmenorrhea primer ini ya. Jadi karakteristiknya itu sudah bisa diingat-ingat dari mens pertama ya. Sering ditemukan pada usia muda dan biasanya tidak akan tingkat nyerinya stabil ya, terutama 3 bulan pertama menstruasi ya. Ini dysmenorrhea sekunder ini yang menjadi warning ya, untuk yang 4 poin tadi ya. Ini warningnya juga di sini. Jadi kalau salah satu dari 4 tadi terjadi, nggak usah 4-4-nya keroyokan bareng, satu aja timbul budal yang rumah sakit. Nih ya.
Ya kalau takut COVID sekarang ya udah ke bidan aja. Nanti kalau bidannya ngomong, aduh nggak apa-apa, carilah SPOG yang konsultan ya. Nah, karakteristik dysmenorrhea ya ini sekunder ya ini biasanya terjadi tidak nyeri di masa lalu, ya nyerinya biasanya standar Bu. Tingkat nyerinya cuma 3 sampai 4, lama-lama kok 4, 5 munggah Pak, 5, 6 mari ngono 7. Nah, itu langsung bawa ke rumah sakit. Nah, ini ya. Dia biasanya akan diikuti dengan perubahan yang lain ya, bisa siklus, bisa jumlah pendarahan ya. Jangan seneng, oh perdarahannya alhamdulillah Bu ya, saya barokah dapatnya sedikit. Biasanya saya ganti pembalut itu sudah penuh-penuh Bu ini ndak, oh jangan ngono ya, bahagia dulu ya. Penata laksanaan, nah seperti ini ya. Mengatasi nyerinya ini ya, ini adalah ranah kita semua. Nah, ini yang saya katakan bisa dengan non farmakologi kok ya. Pemeriksaan laboratoriumnya, nah ini ya, mohon maaf, tadi saya maksudnya tidak membuat jenengan itu ini ya, saya ngomong semua rumah sakit, jangan bukan parno. Keempat hal ini adalah karena saya sering masuk ke maternitas di RSSA, 4 hal ini yang sering diabaikan oleh perempuan, ya. Sehingga ketika 4 hal ini terjadi bersama-samaan, kondisi yang terjadi adalah kondisi yang benar-benar sudah kondisi tidak bisa atau kondisi-kondisi yang state 4 sudah tidak bisa dilakukan penanganan. Kalaupun bisa, itu hanya terjadi beberapa kasus dan itu suatu keajaiban. Tapi banyak juga di luar negeri karena dia terlalu warning ya. Dia keputihan di luar normal sudah berangkat ya. Karena ada kasus-kasus orang yang CA cervix ya. CA cervix dia sebelum terjadi CA itu ada state-nya sendiri dan dia karena dia orang ini nonem ya, seorang perawat juga, dia juga bekerja di ginekologi. Dia mengalami keputihan, dia mengalami perdarahan di luar siklus abnormal, hanya flek, tetapi di luar siklus. Dia langsung periksa, ternyata dia periksa di swab, diambil anunya ya untuk CA cervix itu ternyata dia belum sampai ke CA, masih cenderung ke keganasan. Dia diterapi, akhirnya dia selamat, nggak sampai dia dari hormon saja dengan pengobatan, nggak sampai kemo, dia berhasil sembuh. Ya. Jadi maksud saya tadi mewarning 4 ini karena saya meminta jenengan mencintai tubuh jenengan secara reproduksi, bukan nanti jenengan pergi ke dokter, oh dosen jenengan ini nakut-nakuti aja. Hal-hal yang seperti itu terjadi di rumah sakit. Karena warning-warning yang tidak akhirnya kiste yang harusnya cuma 1 bisa diambil kistenya saja, ternyata dia sampai diambil ovariumnya, padahal dia masih gadis, akhirnya berisiko tidak mempunyai keturunan dan sebagainya. Ya. Tapi yang warningnya lebih awal, dia malah bisa tertangani dengan baik karena penyakit neoplasma atau kanker itu dia menimbulkan gejala bila dia state-nya sudah 2B ke atas, nyebar kemana-mana. Kalau dia belum, biasanya dia masih safe. Nah, sampai sini untuk gangguan pada siklus menstruasi yang merupakan salah satu kunci kita untuk melihat apakah ada masalah pada organ reproduksi perempuan. Saya akhiri ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah saya buat hari Minggu ya, karena saya kalau membuat video di bawah jam 12, kalau sudah di atas jam 12 di rumah, saya tidak kelihatan mukanya, mohon maaf ya, karena pencahayaan saya dan saya tidak mempunyai itu yang bulat-bulat untuk membuat konten itu ya, nggak bisa. Jadi saya mohon terima kasih ya, karena memang kemarin kenapa Bu? Kemarin nggak jadi-jadi. Waktu di kampus saya ada ujian dan sebagainya macamnya. Ketika saya mau syuting mendung, ya, saya nggak bisa membayangkan ketika jenengan melihat wajah saya dalam bentuk hitam. Saya maksudnya gelap gitu kan, ya nggak seneng ya. Kan nggak lucu, saya sudah make up, nggak kelihatan wajah saya, kan eman gitu. Ya baik, nanti di pertemuan selanjutnya tetap pada jamnya, tetapi kita lebih banyak ke sesi tanya jawab dari video-video yang saya berikan. Ya, seperti itu. Jadi, apalagi yang perempuan, ya banyak sekali saya habis mengajar seperti ini, biasanya banyak yang tanya, nggak usah di Zoom, kalau memang itu berhubungan dengan saudara terdekat jenengan atau jenengan, atau yang laki-laki, silahkan PM saya. Ya. Jadi kalau jenengan ada masalah dengan organ reproduksi dan sebagainya macamnya, jenengan bisa langsung personal message ke saya atau Bu Inu. Kami akan membuka
waktu sebanyak-banyaknya untuk hal-hal yang bersifat kesehatan reproduksi perempuan. Jadi bukan hanya bimbingan konseling, di Stikes itu sebetulnya ada bimbingan kesehatan reproduksi. Saya dan Bu Inu. Monggo kami selalu siap menampung. Termasuk umpama tanya, Bu, ibu saya kok seperti ini, nggih? Apakah nggak sebaiknya? Nah, itu monggo silahkan ya. Silahkan. Sampai sini saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa absen di kolom komentar. Nggak usah di-like ya. Nggak usah di-like, nggak usah diikuti konten saya. Yang penting jenengan nonton. Dan jenengan nanti ketika sesi tanya jawab aktif, tanyalah ya. Apa yang perlu jenengan tanyakan gitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya ya. Saya akhiri pertemuan untuk hari ini ya di session ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.